Hai guys, dalam video ini gue bakal ngebahas soal FOMO, alias Fear of Missing Out, alias perasaan takut atau cemas yang terjadi pas lo ngerasa lo nggak ikut-ikutan tren yang terjadi di luar sana. Dan belakangan, dengan ramainya berbagai sosial media, makin banyak orang yang mengalami FOMO. Dan akhirnya, ngeluarin usaha lumayan banyak buat ngikutin tren yang sebetulnya gak ada poinnya sama sekali aja gitu buat diikutin. Contohnya gini, mungkin lo pernah ngeliat temen lo, atau bahkan lo sendiri, dengan niatnya datang ke sebuah restoran atau kafe yang lagi hype. Ngantri berjam-jam buat makanan yang sebetulnya lo gak doyan-doyan amat juga. Cuman biar lo bisa motret makanannya dan restorannya. Kenapa? Buat diupload ke sosial media aja. Biar gak ketinggalan aja gitu dari teman-teman lo yang udah ke situ duluan. Media sosial yang seharusnya berfungsi untuk mempererat jalinan komunikasi antara lo dan teman-teman lo, malah seringkali memberikan dampak negatif buat kesehatan mental lo. Coba, bayangin deh. Lo bangun tidur di hari Sabtu yang cerah, mood lo lagi baik nih. Terus lo rebahan sambil mainan handphone lo aja gitu. Terus lo buka-buka Instagram. Lo ngeliat bahwa teman-teman lo semalam itu lagi ngafe bareng dan lo gak diajak. Seketika mood lo langsung hancur aja gitu. Padahal ya bisa jadi mereka juga bukan temen-temen yang lo akrab-akrab banget juga gitu. Bahkan mungkin lo sebenarnya gak suka ngopi anyway. Tapi lo cuma sendiri aja. Lo pun langsung bertanya-tanya, kenapa sih lo gak diajak dan missing out the fun? Contoh yang barusan gue sebut merepresentasikan sebuah fenomena sosial yang dikenal sebagai FOMO atau Fear of Missing Out. Lo selalu takut ketinggalan update dari teman-teman lo. Begitu handphone lo berdering, lo langsung pengen buka. Begitu lo ada waktu kosong, lo pengen buka handphone lo pengen buka media sosial. Begitu temen lo ngepost story, lo langsung pengen buka. Pokoknya lo gak mau ketinggalan satupun informasi yang beredar di media sosial lo. Nah, kalau lo pernah mengalami FOMO dan ingin tahu lebih lanjut, maka lo lagi nonton di video yang tepat. Setelah ini, gue akan membahas mengenai FOMO dan bagaimana cara mengendalikannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel 1% ya, agar lo bisa berkembang minimal 1% setiap harinya. Oke, apa sih FOMO? FOMO itu basically adalah sebuah kegelisahan atau ketakutan yang lo rasakan ketika lo merasa tertinggal dari orang lain. Tapi, apa sih yang dimaksud dengan tertinggal di sini? Ketinggalan di sini maksudnya adalah lo tuh nggak update. Bukan ketinggalan bis atau ketinggalan kereta atau apapun, lo takut dianggap nggak update dengan aktivitas yang sedang hype di lingkungan lo. Selain itu, lo juga nggak mau ketinggalan updatean hidup orang lain di platform media sosial masing-masing. Nah, kenapa sih FOMO ini bisa muncul? Pada era digital seperti sekarang, media sosial dapat menjadi pemicu FOMO yang paling umum. Kenapa? Karena media sosial membuat segalanya jadi cuma one click away. Hanya dalam hitungan detik, lo bisa mengakses informasi tanpa effort besar. Dengan begitu, lo bisa memperoleh informasi secepat kilat, bahkan dari belahan dunia lain. Tinggal klik, nggak nyampe sedetik kemudian, lo udah dapat gambaran temen lo lagi ngapain, party di mana, sama siapa, cuma lewat Instagram Story. Nah, seperti contoh yang udah gue singgung di awal, FOMO yang lo alami sebenarnya didasari oleh keinginan untuk diterima oleh masyarakat. Lo pasti juga pengen menghindari cemoohan orang lain. Lo takut dibilang ketinggalan zaman, katro, dan kuper kalau nggak ngikutin tren yang ada. Lo juga takut kalau lo diajak ngobrol sama orang soal sesuatu yang lagi hype dan lo nggak bisa ngerespon. Dan yang paling sering adalah, kebanyakan orang tuh percaya bahwa sebuah peristiwa menyenangkan tuh belum tentu terjadi 2 kali seumur hidup. Jadinya ya FOMO aja gitu, takut aja nggak ngalamin itu. Sebenarnya FOMO tuh wajar banget. Apalagi kita makhluk sosial yang punya hasrat untuk berbaur dan diterima oleh sesama. Akan tetapi, lo harus sadar bahwa FOMO yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif buat lo, terutama secara kesehatan mental. Menurut Volkan Dogan dari University of Missouri, secara mental, FOMO dapat memicu krisis identitas yang menurunkan self-esteem lo. Kalau FOMO lo udah parah dan mood lo jadi hancur banget, beberapa orang bisa mengalami mual, sakit kepala, gak nafsu makan, serta sesak nafas. Maka dari itu, lo perlu banget belajar mengontrol emosi dan mengendalikan FOMO yang lo punya. Nah, mungkin kalian pernah mengalami FOMO. Kalau lo lagi merasakan, bingung gimana cara mengatasinya dan butuh pencerahan dari orang yang lebih ahli, jangan khawatir. Mentor-mentor 1% siap membantu kalian. Untuk ikut serta dalam online mentor 1%, lo tinggal klik link yang ada di deskripsi video. Dijamin, mentor-mentor 1% akan membantu lo untuk mengatasi masalah lo dengan solusi yang top banget. Buat yang belum tahu, apa sih mentoring? Nih gue jelasin. Mentoring 1% adalah program konsultasi online one-on-one dengan bersama mentor 1% untuk menaklukkan kecemasan, ketakutan, serta menemukan langkah hidup selanjutnya. Udah lebih dari 10.000 orang dari 15 negara yang telah terbantu. So, tunggu apa lagi? Yuk, dibantu masalah hidupnya bersama 1%. Tapi sebelum itu, simak dulu tips mengatasi FOMO yang lo rasakan berikut ini ya. Nah, berikut adalah 3 buah hal yang bisa lo lakukan untuk mengurangi rasa FOMO yang terjadi di hidup lo. Yang pertama, lo bisa mencoba buat mengubah mindset dan berpikir positif. Secara nggak sadar, FOMO tuh membuat lo suka membandingkan hidup lo dengan orang lain. Maka dari itu, kalau pikiran lo lagi kurang jernih, lo suka overthink bahwa hidup orang lain terasa lebih baik dari lo.
Ya mungkin benar bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau gitu. Bisa jadi sih, tapi pikiran semacam itu muncul karena lu kurang bersyukur dan gak pernah melihat ke bawah. Belum tentu apa yang lu cemaskan itu merupakan realitas yang sebenarnya. Di story kelihatannya orang senyum-senyum aja, tapi siapa tahu bahwa mereka mengalami hal yang buruk di hidupnya. Orang kan hanya menunjukkan sisi baik dari hidupnya aja. Kecuali teman lo adalah pencari perhatian level ratu drama, dia tuh kemungkinan besar tidak akan menunjukkan sisi buruk hidupnya ke media sosial juga kan? Ya ngapain? That's why lo harus ingat-ingat lagi bahwa semua orang yang kelihatannya senang di foto-foto Instagramnya itu adalah yang mereka posting cuman momen senangnya doang. Momen tidak senangnya tidak diposting. Oh ya, by the way sebelumnya gue mau nanya dulu ke lo. Lo udah pernah nonton video kita yang judulnya mengatasi dampak buruk media sosial belum? Di situ kita pernah ngejelasin dampak psikologis dari penggunaan media sosial yang berlebihan. Terutama karena suka ngebandingin diri dengan orang lain. Lu boleh banget nonton supaya bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Oke lanjut. Jadi sebenarnya lu gak perlu khawatir, percaya deh. Hampir semua yang mereka tunjukkan di media sosial itu cuma ilusi semata. Gak ada hidup yang sempurna, hidup lu sebenarnya gak semerana itu, tapi ya lu membandingkannya dengan pembanding yang salah, yaitu ilusi dari kehidupan sempurna punya orang lain. Tenang aja, lu baik-baik aja kok. Ya kan? Baik-baik aja kan? Next. Lu bisa istirahat sejenak dari media sosial. Kalau media sosial dirasa udah toksik banget buat lu bisa coba untuk rehat sejenak dari media sosial. Coba deh seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan. Selama lu rehat media sosial, coba nikmatin hidup lu seutuhnya. Fokus sama apa yang ada di depan lo, dan gak usah pikirin teman-teman lu lagi ngepost apa di story mereka dan sebagainya. Kalau lu udah mendingan, baru lu reactivate akun lu lagi. Dan ini gue serius. Gue tuh dulu kecanduan banget sama media sosial. Rasanya nggak bisa aja gitu, hidup gue nggak buka Facebook atau Instagram setiap beberapa menit sekali. Tapi at some point gue sadar bahwa ini tuh ternyata nggak ganggu hidup gue. Jadi gue coba deh deactivate semua akun media sosial gue. Awalnya emang berat banget, rasanya aneh aja gitu hidup gue, kayak disconnected aja dari dunia. Kayak gue nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Tapi setelah beberapa hari, akhirnya semua itu jadi normal. Nah kalau sekarang, gue tuh bisa nyalain dan matiin akun media sosial gue kapanpun gue mau dan kapanpun gue butuh. Dan kalau lu tanya gimana rasanya bisa melakukan ini, jawaban gue adalah rasanya merdeka. Nah, gimana? Kira-kira tips barusan ngebantu lo nggak? Kalau tips-tips tersebut membantu, lo boleh banget share video ini ke teman-teman lo yang senasib. Tapi kalau lo masih butuh bimbingan dan pencerahan soal mengatasi kecemasan dari orang yang lebih ahli, lo boleh banget daftar online mentor 1% dengan cara klik yang ada di deskripsi video. Gampang banget kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube 1%. Gue Rizky dari 1%. Thank you ya udah nonton. Bye.